Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rindi Andriansah di podcast Suara Tubuh Ireng. Sahabat santri, episode kali ini kita akan lebih santai dari episode sebelumnya. Kalau episode sebelumnya kita membahas tentang konflik yang cukup membuat kita emosi gitu ya, emosi sedih dan marah. Kalau kali ini kita membahas tentang gaya hidup. Jadi sahabat santri tahu nggak sih ada satu gaya hidup yang itu dipopulerkan dari Jepang dan sekarang udah banyak menjamur dan menjadi tren di Indonesia, yaitu tentang minimalis lifestyle atau gaya hidup minimalis. Nah, untuk podcast hari ini kita kedatangan tamu Ustadz Yayan. Beliau adalah salah satu pengasuh di Ma'had Al-Jami'ah, juga redaktur di majalah Tubuh Ireng. Oke. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih Mbak Rindy. Jadi hari ini kita langsung mau ngobrol-ngobrol aja tentang gaya hidup minimalis. Sebelumnya Ustadz pasti udah pernah dengar lah ya tentang minimalis lifestyle ini. Iya, pernah dengar lah. Pernah dibahas juga di majalah Tubuh Ireng. Ya. Edisi berapa itu? 57. Jadi ada di majalah Tubuh Ireng malahan udahan ya. Iya, 2021. Insya Allah gitu. Jadi sebenarnya apa sih minimalis lifestyle itu? Kalau kita lihat itu kan gaya yang biasanya sih pakai baju yang itu saja atau yang seperti ngirit gitu. Padahal mungkin sebenarnya lebih dari itu ya Ustadz. Iya, bisa dibilang gitu sih. Bisa dibilang ngirit lah ya, ala anak-anak sekolah. Ala anak sekolah. Kalau misalkan dulu waktu kita di sekolahan, iya, itu kan biasanya ada seragam ya. Iya, ada seragam. Jadi kalau misalkan sehari itu, seminggu itu ada 3 seragam, berarti ya enggaknya ya dipakai 2 kali. Iya, dipakai 2. Pakaian itu cukup seharusnya kan ya. Iya. Minimal atau seenggak-enggaknya 3 yang buat seragam. Misalkan kuliah, kalau kuliah kan memang bebas. Tapi kalau itu dibikin seragam pribadi dalam pikiran. Misalnya ini sebagai seragam nih, ini hari Senin dan Selasa misalkan kan ya, atau besok hari apa itu, nggak harus berwarna putih abu-abu, nggak harus berwarna putih abu-abu. Kalau sekarang kuliah kan bebas. Nah, kalau misalkan seragam itu ada 3 potong, nah, untuk yang keseharian itu ada berapa potong? Paling nggak ya maksimal ya ada 15 potong lah ya, seenggaknya ada 15 potong. Itu kalau luaran. Maksudnya luaran. Iya. Yang nampak, tadi kata sampean itu yang nampak. Yang nampaknya biasanya pakainya itu doang. Iya, biasanya minimalis kayak gitu, dicapnya itu aja makanya. Itu yang nampak luaran begitu. Cuman secara ideologi atau secara pemikiran itu berbeda. Dalam artian begini, orang yang alim atau orang yang nggak alim atau orang yang non muslim itu luarannya bisa kita permak ya. Orang yang non muslim bisa kita kasih jilbab sudah kayak orang Islam tuh. Iya. Atau kita kasih peci dan sarung udah kayak orang Islam. Itu luaran semuanya bisa sama. Tapi secara pemikiran itu berbeda. Dalam artian berbeda. Kembali kalau misalkan kita mengkaji atau mereview Islam zaman ya sejak diajarkannya Kanjeng Nabi ya. Itu orientasinya itu untuk akhirat. Untuk akhirat. Iya, untuk akhirat. Jadi kalau katakanlah kita misalkan 1 bulan, mahasiswa biasanya berapa? 1 bulan itu uang sangunya. Bisa 1 minggu tuh minimal misalnya 300. Oke, 300. Bisa 1.200.000-an lebih. 2 juta lah hampir. Kalau sama semuanya. Kalau sama semuanya sekitar 2 juta ya? Iya, bisa. Nah, misalkan kita dapat duit segitu atau 2 juta dalam 1 bulan. Katakan itu cukup ya untuk kebutuhan di area Jombang kayaknya lebih dari cukup. Nah, misalkan dalam kondisi tertentu kita melakukan aktivitas lebih, produktivitas lebih, sehingga kita mendapatkan pemasukan lebih dari 2 juta. Min haitsu la yahtasib ya. Jadi kalau ada
lebihan misalkan 2.500.000 itu datang min haitsu la yahtasib, itu langsung kita orientasikan untuk akhirat. Maksudnya kita kasihkan, entah kita sedekahkan atau kita apa. Jadi hidup itu akan stagnan di angka 2 juta. Kita lagi ada duit ya di angka itu, kita lagi pas-pasan ya ada di angka itu. Jadi itu menjadi standar bulanan lah ya, standar bulanan. Terus kalau misalkan itu tadi yang perlu kita tanamkan ya, maksudnya kita tanamkan itu dalam pikiran kita. Maksudnya nggak akan lebih dari standar yang ada. Kalau misalkan lebih dari standar itu sudah masuk ke konsumerisme atau hedon lah ya. Misalkan kita tadi ada lebihan 500.000, kita tabung barangkali nanti di weekend kita pakai duit ini. Itu sebetulnya kita terjebak dari konsumerisme yang sekarang untuk menikmati. Jadi kayak menunda aja gitu ya. Iya, itu kayak bendungan yang akan delay, hanya delay saja dan akan meluap pada waktunya. Tapi tetap saja itu konsumerisme. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Cuman itu bukan masuk ke istilah minimalisme tadi ya, minimalis. Itu sih sebetulnya. Jadi konsep minimalis itu bukan hanya sekedar menabung terus buat besok, tapi emang udah cukup untuk hari ini gitu. Kalau misalnya ada rezeki lebih ya udah, tapi tetap cukup segini gitu ya. Iya. Jadi orientasinya bukan cuma di dunia tapi untuk akhirat juga. Iya, jadi pembelian itu bukan kita beli barang dunia ya. Misalnya tadi kita beli nyaleknya untuk beli sepeda motor, nyaleknya untuk beli mobil, nyaleknya untuk beli apa? Ya nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Betul. Tapi apakah nggak boleh? Boleh. Beli mobil kan boleh saja. Boleh saja. Beli rumah juga boleh. Tapi itu keluar dari minimalis. Iya, akhirnya terjebak pada konsumerisme yang cuma delay doang, yang cuma penundaan doang. Tapi gimana sih Ustaz kalau kita mau memulai minimalisme itu? Kan misalnya kita tuh apalagi sebagai anak kuliahan ya yang FOMO kayak pengen itu, pengen ini, jadi padahal tuh misalnya udah ada gitu kan barang di rumah, tapi tuh pengen. Itu tuh gimana cara memulai untuk minimalis? Ya, apa istilahnya ya? Ya mulai ya bisa dari yang eksternal dulu ya. Dari memilah barang-barang yang secukupnya atau yang penting menurut kita ya, yang sekiranya kita butuhkan. Kalau misalkan nggak kita butuhkan, ya kita bisa difungsikan ke yang lain lah ya. Bisa didonasikan, atau kalau memang perlu di recycle. Kalau memang nggak bisa ya udah dikasihkan. Tapi kita kadang-kadang terjebak juga pada ini kapan-kapan bisa dimanfaatkan ya. Iya betul. Pak, aku juga ngerasain misalnya mau deklut barang gitu ya. Terus tapi nanti kalau kepake gimana, udah nggak punya lagi gitu. Jadi disimpan padahal tetap nggak tahu kapan dipakainya gitu. Nah itu akhirnya menjadi tumpukan sampah di rumah. Betul. Atau di tempat kita, seakan-akan kita mau mengoptimalkan, padahal udah biarkan itu dioptimalkan oleh orang lain. Nanti kalau waktunya butuh ya bisa nyari yang lain. Jadi nggak usah lah ya gitu nimbun barang kalau mau hidupnya itu minimalis gitu ya Ustaz. Iya. Nah justru model-model hari ini ya hari ini, besok ya besok, itu menjadikan orang hari ini, besok ya besok. Maksudnya tadi kita lagi di mindset ya. Ini barangkali nanti suatu saat kita butuhkan nih. Iya. Akhirnya numpuk. Padahal seharusnya kita udah kasihkan yang lain. Karena sekarang lagi nggak butuh, udah kasihkan aja. Dengan begitu, misalkan ada duit keseharian kita, kesebulanan kita itu 2 juta tadi ya. Udah 2 juta aja. Justru begitu kita akan terjaga atau dijaga melalui sistem eksternal. Melalui sistem eksternal yang mendorong kita harus
tetap survive atau eksis. Misalkan kalau keseharian tadi ketemunya 100.000 atau 50.000 ya. Iya. Besok kalau nggak ada duit 50.000, ini gimana ini? Akhirnya semangat itu akan terjaga dari situ. Oh ya, misalkan sekarang sehari 50.000 atau 100.000. Oke, sudah. Ini lebih dari 100.000 kita kasihkan yang lain ya. Besok kita nyari lagi 100.000 karena sudah nggak ada. Iya betul. Besoknya lagi, ya lebih dari 100.000 kita kasihkan. Ini udah nggak ada, harus nyari nih. Udah, kalaupun nanti dapat 200.000, 100.000 harus keluar udah. Besoknya lagi harus nyari, harus gerak. Jadi itu sistem eksternal yang kemudian menjaga gerak kita. Mau bermalas-malasan itu nggak bisa. Iya. Kita nggak akan bisa bermalas-malasan di situ. Nah itu kayaknya hari ini ya hari ini, besok ya besok. Itu justru menjaga spirit ya, menjaga spirit kita agar terlepas dari malas atau yang lain dan yang sebagainya. Karena misalkan tadi kalau misalkan sebulan, ini untuk sebulan. Kalau nggak ini udah habis kita. Iya. Jadi harus gerak terus, ini harus gerak gitu. Jadi kalau ada 2 juta keluarin. Biar apa? Itu juga menolong diri kita untuk tetap semangat. Tadi itu ada barang-barang tumpukan, udah keluarin dulu. Karena memang kita belum butuh. Nanti kalau butuh, nah kita akan dipaksa oleh sistem itu untuk ayo gerak untuk mencari ini. Betul. Jadi selain misalnya kan biasanya orang tuh taunya minimalis itu fungsinya itu biar barang kita tuh sedikit gitu. Ternyata tuh lebih dari itu ya Ustadz, kayak menjaga spirit kita jadi terus bergerak gitu. Tapi kalau untuk jiwa kita tuh sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih Ustadz konsep minimalis itu? Kalau misalnya mengurangi stres gitu, karena beberapa orang tuh nggak kuat itu kalau melihat banyak barang gitu. Iya, semakin ya, bisa dibilang begitu. Semakin banyak barang, semakin semakin banyak waktu terbuang sia-sia ya. Jadi untuk nata ini, nata itu, dan waktunya sudah habis 24 jam. Tataan belum selesai itu. Iya, betul. Itu akhirnya mempengaruhi pola kehidupan pola hidup. Karena ini berantakan naluri orang aja. Naluri orang kalau misalkan ada tempat bersih sama ada tempat kotor, itu pasti akan milih yang bersih. Kita ke kantin gitu kan, kita ke kantin. Iya, betul. Antara meja yang bersih sama meja yang kotor, udah pasti akan milih yang bersih itu. Nah begitu juga masuk rumah lihat berantakan, udah stres sudah. Jadi iya, buat buat mikir susah, buat itu harusnya yang seharusnya kita datang udah tinggal selonjoran dan mencari ide baru, akhirnya datang stres, mau bersihin dulu ya kan, sudah males tapi kalau nggak dibersihin juga tidak enak dipandang gitu ya. Betul. Jadi menghabiskan energi, menghabiskan waktu juga gitu ya. Menghabiskan waktu juga. Di konsep, jadi sahabat santri, konsep minimalis itu bukan hanya sekedar membuang barang, tapi juga bagaimana kita bermindset gitu ya Ustadz, tentang barang-barang tersebut dan tentang pola hidup kita. Ada tips nggak Ustadz buat kita nih, biasanya kalap kalau lihat diskonan nih. Karena kalau lihat diskon tuh walaupun udah punya, aduh jadi pengen mumpung diskon gitu. Lagi-lagi bisa dimulai dari manajemen waktu ya, atau keterikatan kita terhadap suatu barang, terutama HP. Kalau sudah megang HP, antara mau ngerjain tugas mencari referensi, sama bergerilya di medsos, itu kayaknya lebih sering di medsos. Lebih sering di medsos, apalagi medsos sekarang banyak iklan yang berseliweran ya. Iya, iklan semua isinya memang. Iklan so. Jadi yang pertama ya itu ngatur bahwasanya kita tidak terikat pada suatu barang. Enggak, misalkan di jam-jam tertentu kita memang pegang HP ya. Kalau jam-jam tertentu udah kita lepas. Apalagi kalau sudah kayak begini nih, udah misalkan sampean kumpul sama teman, udah terletak, jangan taruh HP di depan ya kan. Atau yang kelihatan udah masukkan aja ke tas atau ke itu, soalnya kalau kelihatan pasti akan kebuka lagi. Dulu itu Yaubed juga pernah menyebutkan kalau
bukan pernah menyebutkan, pernah bahas juga di pertemuan para pengurus ya. Jadi cara mengerjakan tugas atau skripsi ya, berapa menit kita boleh pegang HP, setelah itu berapa menit kemudian HP harus masuk, nggak boleh dibuka-buka lagi. Udah, dengan begitu kemudian ya itu mencoba untuk apa ya, mengatur sebetulnya, bukan mengurangi, tapi mengatur ketergantungan kita terhadap suatu barang. Kalau sudah pegang HP itu tadi, apa namanya, searchingnya itu antara nyari referensi 1 menit nggak nyampe, searchingnya atau gerilyanya iklannya wow. Bisa menghabiskan malamnya malah buat itu. Iya, nggak apa-apa, itu mubah saja, cuman kemudian waktunya habis sia-sia. Nah, satu ketergantungan pada suatu barang. Terus kedua, mencoba untuk membuat apa ya, kalau dulu istilahnya itu to-do list ya. Oh iya, to-do list. Misalnya dalam 1 hari ini kita mau ngapain aja nih, ya udah misalkan di to-do list itu nggak usah terlalu banyak sih. Iya, biasanya semakin banyak malah nggak ada yang dikerjain karena stres duluan, lihat banyak banget kerjaan hari ini gitu ya. Betul. Ya tadi itu kayak kita ngelihat banyak barang, entah itu di ruangan atau di rumah, semakin kelihatan banyak, semakin kita itu udah malas duluan, udah langsung down duluan. Jadi nggak usah terlalu banyak. Apapun yang terlalu banyak itu nggak bagus. Makan, ya itu tadi lihat to-do list seakan-akan baik, itu sebetulnya juga udah nggak bagus juga. Jadi to-do list itu hariannya ya nggak usah sampai 10 lah, nggak usah sampai 10. Tapi itu memang benar-benar optimal ya, nggak usah sampai 10, tapi memang benar-benar optimal kerjakan to-do list. Nah, dari to-do list itu lagi-lagi mengurangi ketergantungannya itu sebetulnya. Mengurangi ketergantungan, membuat to-do list hari ini mau apa namanya, nggak mau ngapain saja. Terus sama ini yang paling penting itu manusia sebagai makhluk sosial ya. Iya. Manusia sebagai makhluk sosial, jadi ilmu itu kadang atau ilmu, iya pengalaman itu yang berharga, itu bukan hanya sekedar dari buku ya. Kadang dari pengalaman teman kita, cara ngerjakannya itu begini loh, atau cara misalkan kita eman-eman banget gitu pada fast gitu, kita eman-eman banget tapi teman kita langsung buang aja, udah nggak usah pakai. Jadi kadang sesuatu yang penting menurut teman kita akan membantu untuk gini aja enggak. Jadi apa namanya, hubungan kita dengan teman itu akan mempengaruhi dia menjadi buku berjalan sebetulnya. Dia udah menjadi buku berjalan dan lebih efektif. Kalau buku kan kadang kita berdialog dengan iya benar, kita sama penulisnya ya, kita sama penulis memang berdialog, tapi itu kayak semacam imajiner. Tapi kalau seperti ini langsung, atau seperti sama teman, itu nggak hanya imajiner doang itu. Iya, nyata gitu. Nyata ya. Bisa juga kalau langsung apa namanya, perbuatan bisa juga langsung. Misalkan langsung gitu, nggak gitu, gini loh. Nah, misalkan. Jadi mereka akan membantu apa namanya? Misalkan istilahnya sampai tadi apa? Declare barang, declare. Itu juga apa namanya, declutter itu juga bisa dibantu oleh teman, dan nggak hanya melalui, soalnya kadang pengetahuan dengan pengalaman atau kesadaran itu berbeda ya. Kita tahu misalkan ini nggak penting, tapi terkadang kesadaran kita mana? Iya, betul. Nah, yang membantu untuk melepas keamanan ini itu biasanya kadang teman. Iya, teman. Karena dia tidak punya keterikatan emosional dengan barang itu. Misalnya, ini banyak kenangannya ini jangan dibuang gitu. Nah, teman itu bisa melalui guyonan yang menurut bacaan itu biasanya dikatakan melebihi batas atau bullying atau yang lain sebagainya. Tapi itu sebetulnya dia membantu sebetulnya.
membantu untuk melepas gitu kan, membantu untuk melepas keterikatan kita terhadap suatu barang melalui gerakan, dan itu lebih nyata itu. Jadi lingkungan benar-benar mempengaruhi ya Ustadz. Kayak kalau misalnya kita mau deklat barang ya misalnya kita perlu orang untuk ini tuh udah nggak penting buat kamu sebenarnya gitu kan, karena kita tuh gampang terikat emosionalnya dengan barang. Bahasa halusnya bisa, ini buat saya ya. Oh, bisa jadi temen itu tapi deklat ke temennya gitu kan. Ini buat saya ya, gitu biasa. Itu kayaknya diperpanjang fungsinya di orang lain gitu. Diubah. Jadi dia akan lebih bermanfaat, dan itu istilahnya mengalir ya, mengalir. Justru itu yang tadi itu pahalanya yang mengalir ya ketika itu sudah menjadi milik orang lain. Perbedaan filsafat Barat dengan Timur lah. Kalau filsafat Barat kan memiliki, kita miliki itu dengan kita menggenggamnya. Iya. Atau meraih kan ya, yang kita punya. Kalau nggak begitu ya bukan memiliki, namanya to have. Tapi kalau orang Timur kayak kita gitu kan, to have itu ya memberi kebebasan. Udah biarkan burung itu terbang aja. Itu dengan begitu kita sebetulnya memiliki burung itu. Nah, dengan cara melepas, dengan kita melepaskan barang tadi, itu sebetulnya kemanfaatannya lebih panjang dia. Iya. Daripada tertimbun saja di lemari kita. Daripada gitu. tertimbun aja di lemari dan menunggu rusak ya, dan nggak ada kemanfaatannya. Begitu. Ya, jadi declutter itu bukan hanya membuang aja, bisa dengan memperpanjang usia manfaatnya, bisa dikasihkan ke orang lain gitu ya Ustadz. Jadi begitu sahabat santri, ketika kita mau menerapkan minimalis lifestyle atau gaya hidup minimalis, itu bukan hanya soal barang tapi tentang mindset, lagi-lagi tentang mindset ya. Jadi ketika kita memiliki barang itu bukan harus digenggam gitu Ustaz. Jadi ketika kita mau benar-benar minimalis nih, kita harus mengoptimalkan fungsi barang yang sudah kita punya gitu. Sehingga setelah kita mengoptimalkan pasti ya sudah kita merasa cukup aja sebenarnya. Nggak perlu kita harus refill yang baru lagi, cari yang baru lagi gitu ya Ustaz. Oke, sedikit kesimpulan dari Ustaz Dayan tadi tentang sedikit tips minimalis, yaitu kita tidak perlu ada keterikatan dengan barang gitu ya. Bagi HP itu sumbernya kita menambah barang terus, dan juga lingkungan yang mendukung. Kalau misalnya kita perlu bantuan untuk memisahkan perasaan kita dengan barang itu, panggil aja teman. Siapa tahu teman itu mau menerima dan memperpanjang manfaat barang tersebut gitu ya. Jadi kan barangnya, misalnya teman dekat itu barangnya masih bisa kita lihat, terus dipakai sama dia gitu kan. Jadi begitu sahabat santri, semoga podcast kali ini bermanfaat, dan siapa yang ingin memulai konsep minimalis di Dupayan bisa dimulai dari sekarang. Kalau kata orang tua dulu gini. Gimana Ustaz? Kalau orang tua dulu itu sebetulnya ada dua ya. Lebih simpelnya lagi sebetulnya ada dua. Pertama, hidup cukup. Hidup cukup ya tadi itu. Misalkan 2 juta ya udah 2 juta. Hidup cukup. Mau kuliah cukup, mau haji cukup. Mau beli mobil cukup gitu kan. Pokoknya cukup lah. Cukup. Yang penting cukup aja buat semuanya, yang penting cukup gitu. Yang kedua, itu atau dicukup-cukupkan lah ya, dicukup-cukupkan. Misalnya kita seharusnya tadi idealnya 2 juta ya, idealnya tadi 2 juta untuk satu orang ya. Iya itu 2 juta untuk satu orang. Kalau misalkan dicukup-cukup ya, ternyata kita bulan ini nggak ada 2 juta nih, tapi ada 1,5 misalkan, ya udah itu dicukup-cukupin, jangan sampai kita hutang gitu kan. Iya betul. Atau mungkin karena keadaan yang mendorong kita untuk lebih kurang dari itu, misalkan 1 juta, ya udah bagaimana 1 juta itu nggak kita menambah hutang ya, atau menambah apapun itu, sehingga kemudian malah nambah bawa blur, tapi dicukup-cukupkan. Misalnya 1 juta, ya udah dicukup-cukupkan 1 juta. Iya, betul.
dengan 1,5 juta dicukup-cukup 1,5 juta. Ada 2 tadi ya. Yang pertama cukup, yang kedua Dicukup-cukupkan. dicukup-cukupkan. Oke, begitu ya sahabat santri, diingat-ingat cukup dan dicukup-cukupkan. Baik, sampai sini aja podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya di podcast Suara Tebu Ireng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.